Halo teman-teman, salam coding. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur flow control algoritma, di mana struktur algoritma tersebut terdiri dari sekuensial, percabangan, dan perulangan. Kita akan langsung mengimplementasikannya dengan menggunakan aplikasi DevC++. Nah, pada teman-teman, silahkan dibuka dulu aplikasi DevC++-nya, kemudian kita buat file baru. Nah, pada percobaan pertama kita akan membahas mengenai struktur kontrol sekuensial, di mana di sini kita akan mencoba menghitung luas sebuah persegi panjang. Nah, pertama-tama kita akan melakukan import library untuk input dan output, yaitu stdio.h. Maka pada barisan pertama kita akan membuat sebuah library yaitu include stdio.h. Kemudian kita lanjut dengan membuat sebuah fungsi main dari program kita. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat sebuah integer panjang, lebar, dan luas. Ini adalah merupakan sebuah variabel yang akan kita tempatkan untuk melakukan program tersebut. Kemudian printf adalah perintah di mana di sini adalah program yang kita gunakan untuk output. Kemudian ada scanf yang dilakukan untuk inputan. Kemudian terakhir kita akan melakukan rumus, di mana rumus untuk persegi panjang yaitu adalah panjang dikali lebar. Sehingga terakhir kita akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan printf. Pada baris pertama, ini merupakan sebuah komen, di mana komen ini tidak akan terhitung atau tidak akan terbaca ketika program dijalankan. Komen ditulis dengan garis miring, kemudian diikuti dengan tanda bintang, serta diakhiri dengan tanda slash atau tanda garis miring. Nah, jika teman-teman tidak menutup atau kelupaan menutup, maka program tersebut akan terlihat berwarna yang sama. Artinya, semua source code yang terdapat pada file tersebut artinya akan dibaca komen. Jadi, teman-teman harus ingat bahwa jika membuat komen, tidak lupa untuk membuka serta menutup komen kembali. Kemudian kita save dengan nama luas persegi panjang. Nah, untuk penamaan, teman-teman harus memperhatikan penulisan untuk menulis nama file tersebut. Pastikan tidak ada tanda spasi. Jika ingin memisahkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, maka gunakan tanda strip. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita akan jalankan dengan compile and run atau F9. Nah, ini hasilnya. Di sini kita akan menginputkan terlebih dahulu angka panjang. Kita masukkan berapa saja, bebas untuk angka panjang. Kemudian kita masukkan angka untuk lebar. Maka hasilnya akan tertera bahwa luas persegi panjang tersebut adalah 105. Nah, ini dia untuk struktur kontrol sekuensial. Kemudian kita masuk ke struktur kontrol percabangan, di mana yang pertama kita akan mencobakan dulu pola if. Kita buat file baru, di sini kita akan menghitung nilai diskon menggunakan if. Seperti sebelumnya, kita akan menginputkan terlebih dahulu import untuk form input serta output. Kemudian fungsi utama dari program. Kemudian ada variabel. Di sini kita akan menggunakan if, di mana jika total pembelian lebih besar atau sama dengan 100.000, maka diskon yang dijalankan adalah 0,05 dikali dengan total pembelian. Kemudian kita akan compile. Nah, seperti rumusnya, pertama-tama kita akan menginputkan terlebih dahulu total pembelian.
Misal total pembeliannya adalah 200.000. Maka, jika pembeliannya itu adalah lebih besar dari 100.000, maka dapat diskon, yaitu diskonnya adalah 0,05 dikali dari total pembelian. Maka, hasilnya adalah 10.000. Nah, jika teman-teman ingin mencoba total pembeliannya di bawah dari 100.000, kita contohkan sebanyak 50.000, maka apakah diskon tersebut akan berlaku? Seperti yang terlihat saat ini, bahwa diskon tersebut berlaku. Mengapa demikian? Karena pada total pembelian, di sini bukanlah 100.000, namun 100 rupiah, karena tanda titik dinyatakan dengan koma. Jika benar-benar 100 rupiah, maka total yang awalnya pembelanjaan kita sebesar 50.000, apakah 50.000 tersebut lebih besar dari 100 rupiah? Maka jawabannya ya, sehingga besar dari diskonnya sebanyak 2.500. Nah, untuk 100.000 rupiah berlaku, maka di sini kita harus menghilangkan tanda titik. Sehingga total pembelanjaan lebih besar dari sama dengan 100.000 rupiah, maka diskon dihitung dengan menggunakan 0,05 dikali dari total pembelian. Nah, maka kita coba kembali. Jika total belanja kita adalah sebanyak 50.000, nah di sini karena pembelanjaan kita lebih kecil dari 100.000 rupiah, maka diskon yang kita dapatkan adalah 0 rupiah. Demikianlah untuk penggunaan pola if. Kemudian kita akan masuk selanjutnya ke pola bentuk if-else. Sebelumnya kita hanya menggunakan if saja. Namun, di sini kita bisa menggunakan else. Compile program tersebut. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana if B sama dengan 0. Artinya, jika B sama dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Namun, jika B lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan hasil bagi. Contohnya, kita masukkan nilai B sama dengan 0, maka yang akan terbaca adalah perintah if. Nah, berikut adalah perintah if else. Maka kita akan melanjutkan ke perintah bentuk if else dengan blok. Teman-teman pasti bingung apa sih yang dimaksud dengan blok tersebut. Nah, di sini if else dengan blok ini adalah merupakan suatu cara mengelompokkan perintah yang akan dijalankan dengan kondisi tertentu, namun dipenuhi dengan menggunakan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, pada if kita dapat lihat setelah sebuah kondisi kita nyatakan, di sini kita kasih sebuah blok di mana yaitu dibuka dengan kurung kurawal buka. Setelah kondisi if kita jalankan, kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Kemudian kita akan jalankan program. Kita masukkan sembarang angka. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana menyatakan bahwa jika A mod dari 2 sama dengan 0, di mana suatu kondisi yang menyatakan sisa bagi 2 dari A adalah 0, maka dinyatakan sebagai bilangan genap. Else, angka tersebut adalah bilangan ganjil. Dari inputan yang kita masukkan adalah angka 18, di mana sisa bagi dari 18 itu adalah 0. Maka yang dijalankan adalah perintah yang ada di if. Kemudian kita coba lagi dengan angka yang sisa baginya adalah 1. Contohnya 17. 17 jika dibagi 2, maka sisa baginya adalah 1. Nah, output yang dihasilkannya merupakan bilangan ganjil. Nah, muncul suatu pertanyaan,
Apakah perbedaan if-else block dengan if-else yang tadinya telah kita cobakan? Nah, perbedaannya di sini adalah jika kita menggunakan blok, maka suatu data tersebut akan dikelompokkan ke dalam satu blok. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau satu baris statement, boleh tidak dituliskan tanda kurungnya. Namun, jika kita menambah satu statement lagi, contohnya di sini adalah, nah pada kondisi sekarang, if tersebut terdapat dua ekspresi, maka coba kita jalankan. Setelah kita jalankan dan ternyata fungsi yang telah kita buat tersebut kita dapati error. Nah, di sini karena statement yang udah kita masukkan pada if itu bukan satu perintah lagi, namun melainkan dua perintah. Nah, sehingga di sini kita butuh pembatas atau pengelompok data dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian kita cobakan lagi. Nah, di sini jelas terlihat perbedaan penggunaan antara if-else dengan menggunakan blok atau if-else tanpa blok. Sekian untuk pembahasan if-else blok. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan struktur kontrol percabangan kompleks. Nah, di sini di dalam satu file kita bisa menggunakan if-else yang banyak. Nah, jadi di sini sudah sangat kompleks. Program yang akan kita implementasikan yaitu program kalkulator sederhana. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan operator. Di sini kita akan menggunakan 4 komponen kalkulator utama yang biasa digunakan, yaitu adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, serta pengurangan. Untuk itu mari kita jalankan. Nah, di sini masukkan 2 buah bilangan dan sebuah operator dengan format bilangan 1, operator bilangan 2. Nah, di sini kita akan inputkan dan mengikuti sesuai dengan statement yang telah kita buat. Pada statement yang pertama, penggunaan if itu akan membaca untuk hasilnya bahwa hasilnya adalah 30. Jika keempat kondisi tersebut tidak dilakukan atau di luar dari kondisi tersebut, maka yang dijalankan adalah valid operator. Jika valid operator, maka yang dijalankan adalah if yang kedua atau perintah yang kedua. Nah, di sini jika valid operator, maka data yang akan dikeluarkan adalah bilangan 1, operator bilangan 2 serta hasilnya. Maka di sini bisa kita nyatakan dengan 15 dikali 2 adalah 30. Jika di luar dari angka perkalian tersebut atau di luar dari operator tersebut, maka hasil yang akan ditampilkan adalah invalid operator. Maka kita akan cobakan. Di sini kita akan inputkan bilangan 1 dan bilangan 2, namun kita akan menggunakan tanda titik. Operatornya kita akan gunakan tanda titik, kemudian bilangan 2-nya adalah 3. Maka hasil yang akan ditampilkan adalah invalid operator karena tidak sesuai dengan kondisi atau statement yang telah kita buat. Begitulah untuk contoh dari struktur kontrol percabangan kompleks. Kemudian kita akan masuk ke perintah switch. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur kontrol dengan perintah switch. Nah, di mana jika kita menggunakan switch, itu biasanya kita akan menggunakan case dan break. Nah, sama seperti sebelumnya yang ada di if, hanya saja di sini kita membedakannya yaitu dengan menggunakan perintah switch. Nah, jika perintah switch itu kita ingat bahwa switch itu menggunakan case dan break dan menggunakan satu perintah default. Oke, kita contohkan, kita akan runningkan, kemudian kita akan inputkan angkanya 20 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 100. Namun, jika sebaliknya, kita inputkan data yang bukan daripada case tersebut. Contohnya yaitu
15 baginya kita kasih titik 2, dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah invalid operator. Karena titik 2 itu tidak ada di dalam case. Namun, jika kita kasih case lagi, di mana case-nya itu adalah titik 2, case-nya titik 2, di mana di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kita kasih titik 2, bahwa 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kebaca. Nah, jadi di sini case itu dia akan membaca case yang akan kita buat itu seperti apa. Oke. Ini dia untuk struktur kontrol dengan perintah switch. Kemudian kita akan lanjutkan dengan struktur kontrol perulangan, di mana di sini akan kita mulai dengan struktur while. Pada contoh ini, kita akan menghitung jumlah karakter yang ada pada suatu kalimat yang kita inputkan. Nah, untuk itu, maka kita mulai. Nah, di sini ada perintah di mana yang pertama itu adalah masukkan sebuah jumlah karakter dan akhiri dengan enter. Dan di sini kita akan menginputkan karakter yang akan kita tulis. Di mana di sini kita tulis dulu. Nah, di sini ada 3 spasi. Nah, sebenarnya while ini adalah suatu kondisi di mana dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Jika kondisi yang dicek adalah bernilai benar atau ada, maka perulangan akan dilakukan. Namun, jika kondisi yang diperiksa tersebut bernilai salah, maka perulangan tidak akan dilakukannya. Nah, ini dia untuk perintah while. Maka kita akan lanjutkan ke perintah do while. Nah, di mana di sini pada struktur do while ini perulangan do itu akan terus dilakukan hingga kondisi while yang akan bernilai false. Berikut kita contohkan. Nah, di sini ada sebuah statement di do bahwa ada sebuah text hello world yang kondisinya di mana i itu sama dengan 1, berarti diawali dengan satu kata, kemudian akan berlanjut seterusnya hingga i itu sampai dengan kondisi lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, maka di sini while akan stop sampai dengan angka 5. Dan jika kita nyatakan dengan kondisi lebih kecil dari 5, maka hasilnya tersebut yang dibaca adalah 4. Namun sebaliknya, jika kita ganti i tersebut lebih besar dari 5, maka i tersebut adalah false, karena kondisi i tersebut tidak bisa dinyatakan atau tidak bisa dipastikan hingga sampai kapan, sehingga kondisi while tersebut adalah false, karena syarat utama dalam do while tersebut adalah perulangan akan dilakukan minimal 1 kali terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengecekan kondisi. Sampai di sini untuk struktur do while. Maka kita akan lanjutkan ke struktur for. Nah, di sini kita akan masuk ke program struktur for, di mana itu karakteristiknya yaitu digunakan untuk perulangan yang batasnya memang sudah jelas. Nah, di sini contohnya adalah batas yang kita lakukan itu adalah bilangan lebih kecil dari atau sama dengan 100. Perulangan yang akan kita lakukan itu udah tentu, udah pasti, dan udah jelas. Yang kedua yaitu memerlukan 2 buah variabel awal dan akhir perulangan. Misalnya disebut dengan counter awal dan disebut dengan counter akhir. Nah, di sini yang dimaksud dengan counter awal dan counter akhir adalah pada bilangan yang pertama adalah counter awalnya itu kita batasi dengan 20 dan counter yang akhirnya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 100. Kemudian, nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali sebuah perulangan dilaksanakan. Nah, yang dimaksud tersebut adalah bagian ini. Nah, di sini itu nanti ada 2 kondisi, baik itu decrement atau increment. Nah, yang untuk kita gunakan sekarang ini adalah increment. Di mana increment yang tersebut adalah kelipatan yang akan kita lakukan itu sebanyak 10 kali.
Nah, maka kita akan jalankan dulu. Jadi, angka awal yang kita mulai itu adalah 20 dan angka yang akan kita akhiri itu adalah sampai angka 100 dengan kelipatan 10. Kemudian kita akan lanjutkan dengan perintah break dan continue. Kita masuk ke perintah break, di mana di sini kita akan buat suatu kondisi. Kondisi tersebut atau perintah tersebut digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang sedang terjadi. Biasanya disebabkan oleh suatu kondisi tertentu yang diimplementasikan dengan menggunakan perintah if. Seperti pada contoh berikut, kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah kalimat, di mana di sini dia akan langsung menghentikan proses perulangan tersebut jika kita beri tanda break. Kemudian kita akan cobakan untuk perintah continue. Nah, pada struktur continue itu adalah suatu perintah yang menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mula dengan mengabaikan statement-statement berikutnya setelah continue. Pada kondisi statement yang kita buat di sini, di mana kita akan menampilkan bilangan genap yang dimulai dari angka 4 sampai angka tersebut lebih kecil atau sama dengan 20. Namun, kita akan mengecualikan angka 12. Namun, sebaliknya, jika kondisi perintah continue-nya itu kita kembalikan, maka data tersebut akan dibaca dulu, data X tersebut akan dibaca dulu, kemudian baru akan dilakukan continue. Maka hasilnya tersebut adalah angka 12 saja. Atau kita buat angka di sini adalah 20, maka hasil yang akan ditampilkan adalah hanya 20 saja. Karena kita melakukan printf pada angka X. Atau jika kita ingin menambahkan kembali sebuah statement pada if, yaitu kita akan menambahkan sebuah teks, namun karena statement tersebut adalah lebih dari satu, maka kita tambah kurung kurawal, kita tambah di sini adalah nilai dari X. Nah, kemudian seperti ini. Maka kedua statement tersebut akan terbaca. Namun, jika kita beri tanda salah satu, kita pindahkan satu angka ke bawah, maka kita jalankan kondisinya, yang terbaca statement yang hanya sebelum continue. Untuk perintah continue sampai di sini, maka berakhir juga demonstrasi dari struktur flow control algoritma dengan menggunakan dev C++. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Happy coding!